Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini merupakan podcast prediksi yang kedua, teman-teman sekalian. Perlu diketahui bahwa podcast ini dilaksanakan oleh divisi Jarkom, ya ini termasuk kepengurusan kami. Dan kami mengundang narasumber kita, Kakak Ali Haidar, mantan ketua umum yang kedua. Selamat siang, Kakak Haidar. Selamat siang, sehat selalu. Waduh, kayaknya aura-aura positifnya datang. Jangan dipancing, aura negatifnya muncul nanti. Enggak lah, kita positif saja. Mungkin tidak banyak yang saya tanyakan terlebih dahulu. Mungkin kakak bisa memberikan data pribadi dari dulu, cerita-cerita dulu. Apa kayak biodata atau Iya, cerita biodata. yang menarik dari saya? Iya. Biodata dari Tahu dahulu ya. sampai kakak sekarang. Ya, perjalanan hidup lah ya. Saya lahir di desa Karduluk. Desa ya Karduluk lah, dicari di Google. Dari keluarga biasa saja, gak kaya gak miskin, tercukupi. Selama pengalaman 5 tahun saya gak ingat apa-apa. Yang jelas saya hanya diajari, kata ibu saya itu sering suka sama cerita, dan saya itu suka cerita juga, katanya itu mempertanyakan bulan merpati itu apa, katanya gitu dulu. Tapi saya nggak ingat. Mulai sadar dan ingat secara intelektual itu sejak dihantarkan ke sekolah. Kalau kata orang sekarang sekolah TK lah, tapi bukan TK dulu itu. Saya sekolahnya bebas. Artinya saya punya privilege, orang tua laki-laki saya itu punya semacam lembaga pendidikan gitulah. Dan di sana saya itu masuk kelas saja bebas itu. Enggak sekolah formal, tapi saya seneng memang. Kayaknya ada ustadz cerita ini, saya ngikutin gitu. Udah kayak hati pengen pindah ke kelas yang lain itu. Secara formal akhirnya sama orang tua itu didaftarin. Agar belajar tertib lah. Kan masa ada orang yang nggak tahu aturan seperti saya itu. Jadi sama orang tua itu didaftarkan sekaligus. Sama kayak misalkan saya mau ngaji di musala itu diantarkan sama ibu itu, sama bapak, diantarkan, dicabisin dengan resmi agar saya tidak jadi orang yang sembarangan mungkin gitulah. Dan itu perjalanan di 5 sampai 7 tahun. Kenapa saya bilang 7 tahun? Karena saya masuk SD lambat. Seumuran saya itu, saya lahir 95 gitu. Seangkatan saya itu jadi kakak kelas semua. Saya itu kan sembrono sekolahnya, sekolah TK-nya gitu, asal-asalan gitu. Jadi angkatan paling muda. Tertua lah. Oh, Tertua, lambat sekolah SD-nya. Oh. Biasanya saya udah kelas 2, saya masih kelas 1 gitu. Jadi masuk SD usia 7 tahun. Dan yang menarik yang buat penonton tahu, ketika saya sekolah itu saya terpuruk di kelas 1. Di waktu kelas 1 MI saya pagi SD, sorenya full day itu. Sampai jam 4 saya sekolah memang dari sejak kecil. Saya terpuruk waktu itu, culture shock. Oh, ternyata di sekolah itu ada disiplin, ada seragam dan semacamnya. Dari pola asuh pendidikan, pola asuh karakter yang bebas, masuk ke sekolah diajari disiplin. Jadi saya rankingnya 17 dulu itu. Karena sembarangan, adat sembarangannya itu masih ada di sekolah. Cuman karena ini nggak bisa ini, kata kalau udah dewasa, kalau diingat seakan-akan mengatakan bahwa ini nggak bisa seperti ini, saya harus ikut aturan. Nah, waktu itu kebetulan ada guru yang sangat menolong saya, almarhum Ustadz Sidki namanya. Dia mendampingi saya setiap saat. Dia bukan menganggap saya sebagai murid, tapi dia bilang terus anakku gitu. Akhirnya saya belajar tata krama di sana. Di SD juga belajar eksakta dan semacamnya. Itu yang menarik, saya lebih suka ke eksakta gitu. Ilmu sosial saya lemah. Di madrasah saya lebih belajar tata krama. Kalau di depan guru harus duduk, ijlis amama muallimi kayak itu, suka-suka mahfudzat kayak gitu. Dan saya juga suka sama hadis dulu. Entah kenapa itu kayak perkataan Nabi itu sama cerita-ceritanya, kok ada ya makhluk sakti ini gitu. Saya nganggapnya Nabi itu sakti dulu. Itu dengan penuh keajaiban itu.
nggak tahu ya kan, kalau anak kecil itu kan dunianya fantasi itu Fantasi. jauh dari yang Betul, realistis betul. gitu. Itu cuman mungkin dari perjalanan di sekolah dasar MI atau SD. Setelah itu saya mondok dan tidak beda jauh sebetulnya. Paginya saya belajar ilmu kalau kata orang tua itu ilmu umum. Sebetulnya kan nggak ada ilmu umum, nggak ada ilmu agama, semuanya agama kan gitu. Betul. Itu saya paginya banyak umum, sosial, geografi dan semacamnya, mulai kelas 1 MTS sampai kelas 1 kelas 3 MA kayak gitu polanya. Siangnya pendalaman ilmu-ilmu akhirat itu, nahwu sorof, kitab Fathul Qorib, tafsir Jalalain dan semacamnya. Itu betul-betul saya digembleng sama kiai. Dan kiai itu agak terima kasih, nama kiai saya Kiai Ahmad Mazkur. Beliau sangat, aduh nggak tahu saya mau bilang apa terima kasihnya. Itu ini tidak akan mencukupi perjuangan beliau. Dia itu tahu keterbatasan saya segini tapi dipush. Satu waktu memang saya stres, tapi 1 bulan 2 bulan saya sadar, oh ternyata saya punya kemampuan lebih. Nah itu kemampuan dari kiai kita kan kayak gitu kan, kayak apa sih kiai itu merintah kayak gini nggak masuk akal gitu, tapi kita kan sadar gitu. Itu mungkin ada yang kamu belum mengerti sampai ke kelas 3 MA apa aja. Katanya kakak ini suka ke elektro, betul? Oh ya, saya suka elektro itu sejak kelas 3 SD. Saya penasaran terus kan, pikirannya eksak, ada radio di rumah, ini kok bisa bunyi ya, apa yang terjadi dengan benda gaib ini gitu. Dan rasa penasaran itu sama orang tua itu nggak dihalangi. Itu radio memang dimarahi kalau dibongkar walaupun nggak bisa ngebalikin. Dimarahin dengan catatan, itu kan kamu menghilangkan satu fungsi katanya gitu. Seakan-akan kalau bilang dengan verbal tanggung jawab kamu itu, tapi nggak bilang orang tua itu. Saya cuman mengajari saya insight bahwa kita jangan membuang satu fungsi yang berguna demi hal-hal yang cuman jangka pendek gitulah. Oke, saya punya insightnya dulu waktu kecil, saya rumuskan sekarang. Dulu waktu kecil nggak punya kesadaran seperti ini. Akhirnya saya belajar, cari buku fisika. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu saya biasa mengkonsumsi buku-buku kelas 3 MTS itu. Buku-buku elektro, ketemu di buku guru itu saya kan liar anaknya. Ada buku fisika, IPA di meja guru itu. Waktu kita gak ada gurunya itu dibuka. Iya, karena SD saya itu waktu itu ya di pedesaan itu nggak tahu ya kenapa terbelakang. Mungkin di desa-desa memang seperti itu, kayak perpus itu tidak begitu terfasilitasi. Saya kasihan banget sama guru-guru, sampai guru-guru itu bukannya gak mau kalian banyak bukunya, tapi memang belum ada kemampuan gitu. Akhirnya saya curi-curi itu ilmu dari mana. Ketika gak ada guru diambil itu dibaca, ternyata ini komponen elektronik, resistor. Gak tahu sih, memang given mungkin saya itu gak ada hebat-hebatnya, murni pemberian dari Allah. Ya ngerti-ngerti aja. Waktu SD itu ngerti saya elektro, ini arusnya gini, voltasenya gini gitu, nggak tahu. Setengah memang ditakdirkan atau gimana nggak tahu. Akhirnya waktu SD saya sudah bisa buat adaptor. Ketika MTS saya sudah bisa bikin kayak bunyi-bunyian ampli-amplian kecil kayak gitu. Ketika MA saya sudah bisa membunyikan pesawat radio, ngomongnya di sini, suaranya di sana, kayak gitu. Jadi ada interest yang saya ikuti kayak gitu. Itu mungkin yang menarik dari kisah elektroan kayak gitu. Mungkin bagi orang cerita apa ya, cuma ambil hikmahnya. Artinya dengan mengikuti panggilan hati dan bakat yang jujur dan meminta restu kepada orang tua dan guru, itu semesta mendukung. Itu kiai saya sampai biasanya nggak boleh bawa apa-apa. Saya punya privilege boleh bawa solder, boleh. Solder itu boleh saya di pondok. Kalau teman-teman yang lain nggak dikasih karena takut kesetrum. Karena risiko kan, bawa barang-barang nyetrum di pondok itu kan tanggung jawab kiai besar. Cuman saya dikasih izin. Berarti dari dulu memang suka tantangan ya. Penasaran, lebih ke kayak gatel aja pikiran sama hati itu. Kalau ada yang katanya di buku kayak gini atau teorinya setauku gini, tapi kok nggak gini, itu wah udah susah tidur itu. Jadi di tengah kenikmatan yang saya terima ada penderitaan yang cukup parah sebetulnya, sampai mundur ini kepala. Ganul. Terus untuk
perjalanan hidup kakak lagi, kan itu sudah MA perjalanan ya, dari TK MA. sampai SMA. SMA ya, itu saya konvensional banget itu sampai kelas 3 SMA. Saya masuk ke turning point ketika di kampus. Itu culture shock kedua saya. Saya di waktu SD, SMP, SMA, anggaplah SMA, MA, Madrasah Aliyah, itu hidup yang kayak homogen, masyarakatnya gitu-gitu aja, tata keramanya gitu-gitu aja, pemikirannya gitu-gitu aja. Itu kan di desa-desa kayak gitu kan, Betul kata-kata. betul. Masuk ke kampus itu saya ketemu dengan hal-hal yang paradoks. Orang yang sangat kaya ada, orang yang sangat miskin ada, termasuk kita. Kamu prediksi, beding sih ya. Prediksi. Ya, saya alhamdulillah mendapat takdir itu, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tanggung jawab saya di beasiswa bidik misi waktu itu. Dan saya ketemu dengan orang yang pintar banget. Ketemu dengan orang yang loh masa kayak gini nggak ngerti gitu. Itu di kampus, betul-betul di kampus. Di kampus itu saya belajar. Walaupun kita tetap kuliah di taruhlah kampus yang masyarakatnya ya orang Madura semua kayak itu, tapi itu udah ada peta-petanya. Dari sana saya belajar, wah ternyata hidup ini dari saya yang semula cuman mondok lihat tembok tiap hari gitu, terus pergi ke kampus tiba-tiba nggak hanya tembok, itu ada sawah, ada ladang, ada gedung, ada gubuk ada di depan mata, dari berbagai dosen, ada yang pola pikirnya seperti ini, ada yang konvensional, ada yang liberal, ada yang macam-macam gitu. Saya ketemu, akhirnya saya mengambil garis merah bahwa oke, ini dunia baru, saya ikuti. Wah, dari yang semula saya itu saklek sama hukum fikih, suci najis, itu hati-hati. Saya bukan mau merusak yang sudah ada, tapi sudah ada, betul. Saya ingin, wah dunia apa ini? Saya jalani itu. Dari yang semula itu banyak hikmahnya. Saya ketika saya di kampus, dari yang semula was-was itu, ambil wudhu itu nggak selesai, takut nggak suci gitu, nggak sah gitu. Ketemu di kampus, oh ternyata Islam itu nggak seberat itu, tetapi jangan seenteng itu. Betul. Nah itu mulai ketemu itu garis sisi nyaman dari Islam nyaman, gitu ya, kayak kafir. Enggak, maksudnya yang kayak keras-keras itu saya ngalami dulu, kan saya juga pengurus keamanan di pondok itu, walaupun saya letoy orangnya lembek itu, tapi kalau urusan ubudiyah itu saya tega sama anak-anak itu. Mohon maaf anak adik-adikku yang kakinya sakit semua gara-gara saya pukul. Dicinta sayang. Itu kalau dulu mungkin saya dipolisikan ya, cuman nggak sampai yang fatal ya, sebagai plus gitu, plus bahasa Indonesianya ya, yang penting ada pikirannya lah gitu, kayak gitu. Dan sekarang saya udah ketemu, ternyata yang kalau orang NU mengatakan itu tawasud itu. Tawasud. Kita mengajar tawasudnya, nggak terlalu kayak liar, tapi nggak terlalu kayak kolot gitu, nggak terlalu kayak ngakali pakai ahlur ro'i, tapi nggak terlalu juga dalil banget gitu. Jadi memang saya sadar betul pelatihan pertama hidup para periode kedua saya memang di kampus itu, kayak mencari titik tengahnya semacam apa, itu dilatih benar itu. Oh iya betul. Ini kan kakak dari Fradiksi juga, mantan ketua. Alhamdulillah. Bagaimana mekanisme dari dulu pandangan Fradiksi itu di kampus dan di dunia luar? Pandangan susah saya jawabnya ini. Susahnya karena gimana itu pandangan, kenapa harus Fradiksi atau gimana sih? Pandangan diri sendiri itu untuk Fradiksi. Dulu itu ceritanya bagaimana Fradiksi itu di pengalaman saya gitu. Pengalaman saya di Fradiksi. Itu pengalaman saya dulu kan gak seresmi ini bidik misi. Cerita seingat saya ya, saya takut juga banyak yang lupa karena udah lama cek kisahnya. Dulu waktu saya masuk kampus itu nggak tahu, katanya saya suruh daftar sama mbak sama saudara saya, daftar katanya bidik misi, keterima lulus. Nyampe ke kampus itu ada forumnya, ternyata ada 20 orang senior gitu, dan memang mereka itu ngayomi, wah saya nggak sendirian gitu, ada yang senasib dan seperjuangan. Senasib dalam artian di rumah
berasal dari latar belakang yang sama dan menghadapi masalah yang sama di kampus. Kan apa-apa itu memang sesuatu itu banyak tantangan ya, termasuk kita menerima beasiswa ada tantangan. Entah kita pasti saya juga tidak menyalahkan orang-orang yang tidak menerima bidik misi, kan orang yang menerima beasiswa itu harus sadar akan tanggung jawab gitu kan. Betul, ya betul. Misalkan kita harus kalau nggak pinter pura pinter lah gitu. Pura pinter ya. Iya. Betul. Nah, saya punya masalah seperti itu. Ini saya nggak boleh goblok ini gitu. Ini tanggung jawab besar yang saya terima dari negara. Saya sampai kalau ada apa ya, saya menganggapnya puisi aja gitu. Ada teman yang itu lucu itu. Bawaannya lucu tapi sakit di hati kalau dibaca sakit ya sakit. Tapi saya suka sama orang itu. Dia punya sajak satu baris itu prediksi anak-anak bidik misi itu anak titipan. Anak titipan. Maksud itu gimana? Kalau dimaknai negatif berarti kan kayak dititip iya, gitu ya. Titip. Kayak numpang nyusu gitu sama APBD sama Sama anggaran gitu, anggaran, sama anggaran betul. negara gitu. Oke. Di fase-fase awal itu kayak iya ya ada ya stigma seperti itu. Akhirnya saya sadar berarti kembali ke tanggung jawab realnya dan yang fundamental itu, ini saya harus lebih pinter daripada yang nggak nerima gitu ya, walaupun agak sedikit tertekan dan shock, dan ya walaupun ya itu kan siswa semester 1 kayak nggak seperti umur saya sekarang kan pemikirnya. Betul. Yang ada di depan mata itu oke. Karena sama stigmanya saya yang terima seperti itu, saya berusaha menjadi lebih pintar, dipinter-pinterin, belajar sana sini, ikut apa-apalah ikut. Kalau masih punya waktu itu saya lebih milih ngikut sampai kalau sore itu di masanya saya ada kajian di emperan kampus. Sekarang ada masih. Insyaallah ada ya. masih. Ya, Itu Kak, itu dilaksanakan PSDM. Enggak, itu bukan PSDM. Itu mahasiswa liar itu yang pemikirannya agak itu. Saya duduk gitu dari saya sadar itu saya nggak tahu apa-apa di kampus. Culture shock gitulah. Saya yang merasa alim di pondok karena malah saya udah yang ranking 1, teladan berkali-kali dan semacamnya. Sampai di kampus ada pemikiran liberal, ada komunis kayak gitu. Itu dibicarakan di kampus di semester 1. Setiap sore itu ada ajan di bawah pohon dan semacamnya. Saya ikut di sana. Saya juga ikut organisasi intra juga di bahasa Arab dulu. Ya saya kan prodi bahasa Arab. Saya berarti kan rumah saya bahasa Arab. Jadi siapa yang mau ngerawat rumah gitu. Itu motivasinya dulu, walaupun saya enggak ya sok banget sih siapa juga sayanya gitu. Tapi saya ikutin bahasa Arab sama temen gitu. Terus juga saya punya interest di musik sama elektro. Kayaknya ada ini peluangnya untuk saya berkembang. Saya ikut UKM musik gitu. Ada FEC, Fun English Club dulu ada, saya ikutin gitu. Tapi lebih suka yang jalanan-jalanan sih. Kayak gitu kalau di luar Fradiksi. Nah, untuk di Fradiksi sendiri akhirnya selama 1 tahun saya digembleng oleh senior-senior itu untuk engagement, kalau kata orang sekarang, punya ikatan batin gitulah. Acaranya itu setiap minggu para senior itu memprogramkan kayak arisan mingguan. Setiap minggu kita pergi ke rumahnya Mbak ini, Kak ini, ke rumah kadang gitu kan, orangnya masih dikit. Jadi memungkinkan kayak gitu. Dan selama 1 tahun itu seru. Itu sisi berhasilnya PMB kan, belum Fradiksi kan waktu itu. Jadi dulu memang kata-kata Fradiksi itu masih belum ada. Ini Fradiksi baru, ini disembarakan. Ini anggota Fradiksi yang bikin, bukan pengurus. Ini nama Fradiksi itu disembarakan, dilombakan. Siapa yang mau bikin namanya? Nanti saya ceritakan. Terus di PMB akhirnya karena PMB ini mendapatkan tantangan dari dosen-dosen, dari paguyuban kita ini mendapat tantangan. Itu atas dasar apa berkumpul? Kok ada kayak rumah tangganya, uangnya dari mana, kegiatan organisasinya? Itu kan miris, Dek. Sampai kita itu semua anggota PMB sadar
Iya ya, ini nggak sama seperti organisasi yang bukan organisasi kan. Kalau bukan organisasi kayak paguyuban itu keuangan nggak begitu saklek kan. Tapi kalau berbau organisasi itu kan harus Ada ADART. iya ada ART-nya gimana gitu. Oke, pengurus sadar akhirnya sementara karena tidak bisa menepis, tidak sanggup untuk menerima tanggung jawab itu akhirnya di reset, dikembalikan kasnya lagi. Ini belum ketemu di internal sendiri itu. Saya tidak menyebut ada masalah ya, ada perbedaan ya, namanya cuman paguyuban kan, belum ada Betul. RT gitu. Perbedaan ada, stigma masyarakat kampus ada, terus dari tekanan batin kita juga ada. Loh ini kok kayak sulit ya dijalanin. Akhirnya mencoba direset sama senior itu sampai dikembalikan uang kas kita itu. Oh, Iya, betul. di reset. Nah, tetapi di antara ketika waktu riset itu ada beberapa orang yang sadar, loh ini bagus ini eman ini berarti. Saya juga waktu itu eman kalau di riset kayak gitu. Berarti bisa dikatakan prediksi pada saat Vakum. itu vakum. Vakum sampai 2 mingguan itu nggak ada yang Yang berani. menjalankan ya, Iya nggak. proker dan lain sebagainya. Bukan dalam rangka mau lari itu, kita memang terlalu berat tanggung jawabnya. Udah mungkin ini kita harus jalan sendiri-sendiri seakan-akan kalau ngomong kayak gitu kan. Itu dari berbagai ya multi elemen lah, lintas elemen itu permasalahannya. Di batin kita sendiri ada sebagai tanggung jawab moral dan semacamnya, di mau dilarikan kemana itu udah beda-beda pendapatnya kan kayak gitu. Biasalah namanya organisasi yang ada pemikirnya, mesti kan ada perbedaan pemikiran dan semacamnya. Dan makanya saya garis merah ini, itu kita tidak berkonflik di sana, berbeda. Berbeda ya. Uh-uh. Terus nanti itu solusinya nanti prediksi hadir kembali setelah 2 minggu itu. Nah ini ajaib. Ternyata ini kejadiannya paralel gini. Di kubu ya. Di segmen sini terjadi ini, di segmen ini terjadi sini, di sini di segmen ini terjadi ini. Oh gini gampangnya. Ada senior, ada angkatan saya, ada angkatan adik-adik gitu. Termasuk Jadi Kak ada tiga ada 3 segmen lah ada gitu. segmen lah gitu. Iya, apa segmen apa komunitas lah gitu. Yang segmen senior itu dia takut sudah karena tanggung jawab terlalu besar. Oke, kita reset gitu kan. Judulnya seperti itu. Yang Bisa senior. dikatakan pihak pertama itu tidak mau meneruskan. Loh, saya juga takut waktu itu. Saya nggak mau juga meneruskan karena tanggung jawabnya berat. Betul. Berat karena kita tidak punya payung hukum di waktu-waktu berdiri. Murni cuman ada beberapa anak yang ingin bersama gitu. Ingin bersama. Kalau punya visi kita prediksi ya. kan ada mobesnya, udah ada payung hukumnya. Betul. Dulu itu rapuh, rentan. Makanya gara-gara kerentanan itu kita juga sama-sama. Saya juga nggak mau dulu waktu ngurut. Mestinya kan yang paling salah itu saya. Kan angkatan tahun kedua itu saya mestinya yang ngurus gitu. Juga nggak mau gitu. Dan di kubu adik-adik itu tambah ironi. Loh, udah dibikin-bikin acaranya, udah jalan seperempat sedemikian rupa gitu. Kok tiba-tiba kayak gini, kok kacau gitu. Jadi mereka ada kayak grup apa ya yang peduli tapi dengan teknis gitu. Wah, saya melihat itu kayak satu sisi saya takut gitu. Takutnya bukan takut kayak mau kabur karena ada masalah, enggak. Apa saya sanggup untuk menemani gitu. Tetapi setelah saya bicara baik-baik sama angkatan berikutnya saya itu, mereka bukan kayak gimana ini senior, enggak. Ini eman, Kak. Harusnya organisasi itu harus ada ininya, ada RT-nya, ada pengurus yang jelas, siapa dari kampus siapa yang melindungi kayak gitu. Iya ya, dari dulu ini kita yang enggak ngeh. Secara praktek mungkin ada kayak Pak Atik itu selalu menemani dari awal itu dulu, Pak Lilur apalagi itu. Cuman secara pembukuan, secara pemberkasan itu lemah kita dulu di waktu angkatan senior sampai angkatan saya lemah. Tetapi setelah ada kesadaran itu dari adik-adik, saya coba terbuka. Oh gimana ilmunya itu? Karena waktu itu juga saya kepepet sama senior. Kalau memang ada 3-4 orang itu yang
tapi ini diteruskan dek prediksi, jangan sampai berhenti gitu. Saya nggak mau, akhirnya saya luluh sampai sama Kak Mansur saya itu dibelikan bakso. Dibicarain gini dek, prediksi itu potensinya besar, ini harus ada penerusnya. Walaupun saya cuma 5 orang angkatan saya itu, oke lah, tak beranikan. Ini gimana ini? Saya nggak bisa menggambarkan emosi waktu itu seperti apa, antara sakit, tertekan, juga cinta juga sama tradisi. Karena betul-betul yang di tengah saya culture shock, tradisi itu jadi rumah pertama gitu. Akhirnya saya jalan sama 5 teman-teman saya, jalan-jalan kayak sempoyongan gitu. Ada seminar sampai saya tabrakan, bukan saya tabrakannya di angkatan berikutnya. Yang tabrakan itu Fajrin namanya itu. Sampai dari saking kekurangan personel dan semacamnya. Memang sedikit dulu dek, sedikit. Bukan saya nganggap anak-anak Fradisu malas itu. Sampai berapa jumlahnya Kak? Angkatan saya 5. Sebelum orang. Saya 20. Rakyatnya 50 gitu. Oh. Angkatan 15 itu 50 orang. Jadi yang hadir ke seminar itu yang 50. Dan yang mempertanyakan dan mau memperbaiki prediksi seterusnya itu angkatan 15 Kak Jeffrey. Iya, dari yang semula jalan sempoyongan saya coba duduk bicara gitu, mendengarkan mereka. Katanya semestinya organisasi gini. Oh bagus juga. Oh gimana itu? Ayo saya gabung ke angkatan kalian aja. Karena saya bodoh itu, sama teman-teman tanya ke teman yang 4 yang lain juga nggak tahu juga kan teknisnya seperti apa. Ayo kita gabung aja sama angkatan 15 kayak gitu. Tetapi karena angkatan 15 itu punya etika dek, dia tetap gak mau secara estafet menjadi ketum. Tetap yang jadi ketumnya angkatan saya gitu. Betul. Itu akhlak mereka itu yang bagus kayak gitu. Akhirnya aduh tolos ini jadi ketum beneran ini. Terus itu dipilih di masjid, saya ingat itu kejadiannya, kongres lingkarannya gitu, yang waktu Kak Haidar ketuanya. Nanti ini seperti ini, betul-betul diajarin sama adik-adik. Ya saya dengerin, goblok. Saya dengerin gitu. Gimana adik gitu. Oke. Jadi gini. Walaupun saya nggak ngerti, di ngongguk gini. Yang penting tradisi selamat gitulah. PMB selamat gitu. Kan masih belum tradisi. Akhirnya itu mulai ditata, mulai dibikin bagannya, kepengurusannya, pandangan 1 tahun ke depan. Saya baru nyadar, ternyata iya ya, harus ada pandangan di awal proker selama 1 tahun. Oke, bagus kan, daripada nggak punya visi misi gitu, ditekani. PMB itu bukan nggak punya visi misi, jalan ngalir gitu, ayo acara berikutnya itu bedanya PMB sama prediksi. Sama-sama ada positif negatifnya. Cuman secara kerentanan lebih rentan yang PMB. Makanya itu disempurnakan sama adik-adik. Oke, saya resmi gitu. Jadi waktu itu Februari 2015. Insyaallah. 2015. Berarti saya masih kelas 3 MT. Februari 2015 itu dicarikan tanggal, kalau nggak salah ya. Saya ingat karena itu membekas banget deh, itu dunia yang bagi saya sangat berarti, mungkin bagi orang apalagi politisi biasa gitu, bagi saya itu sangat berarti karena saya memang betul-betul bodoh. Setelah itu ada mubusnya katanya. Mubus itu apa? Tanya sama adik-adik. Ternyata ditata bangku. Ternyata bukan cuman ya, itu penting. Ingin tradisi itu kayak apa definisinya? Batang tubuh UUD-nya seperti apa? ADRT-nya seperti apa? Saya juga baru ngeh waktu itu. Dulu di OSIS itu saya nggak sampai secanggih itu. Saya juga ngurus OSIS di MA gitulah. Di waktu itu jadi ngikut adik-adik, saya mendengarkan dengan saksama karena bagus memang. Terus waktu di awal-awal itu jalan sebagaimana mestinya. Akhirnya itu berarti mubes pertama itu di tahun 2015. Iya, 2015. Pertama kali. 2015. Waktu itu masih bingung namanya. Ini perahu baru kan. Ini kapal baru kita gimana ya namanya, tetap kalau orang PMB itu kayak katanya Kak Mansur, penerimaan mahasiswa baru kan gitu. Akhirnya
bingungnya karena tiba-tiba ada beberapa orang-orang yang intuitif itu di circle-nya Fradiksi, bukan mau sok-sok eksklusif ya, memang ada beberapa orang kita yang kayak apa itu dek, pemikirannya agak kemana-mana, agak beda itu. Gimana kalau disembarakan ya, itu aneh banget itu usulan kayak itu, nama organisasi disembarakan. Menurut saya itu boleh dicoba itu. Akhirnya tapi disembarakan kepada quorum, ke anak-anak kita. Oh, jadi yang milih itu teman-teman. Iyalah, rakyatnya kan yang punya ADART kan. Betul. Tapi disembarakan itu namanya. Akhirnya kumpul sore-sore itu, ayo organisasi kita mau dikasih nama apa. Ada yang usul aneh-aneh itu namanya. Tiba-tiba namanya Kak Rosi. Teman-teman harus tahu, Kak Rosi Fahrul Rosi orang Sampang yang mencetuskan nama Fradiksi. Katanya apa Fradiksi Fradikis apa dulu, bukan Fradiksi, Fradikis apa gimana gitu. Aneh-aneh itu. Tapi katanya ditanya apa itu Kak, katanya forum Fraternity of Bedignity Student, katanya Kak Rosi. Karena yang ya bukan perkataan langsungnya ini ya, saya mencernanya dari penjelasan dia. Katanya kan karena yang bisa dijual atau yang bisa dijadikan pijakan di Fradiksi itu ada persaudaraannya, artinya keorganisasian dan semacamnya itu masih di bawah persaudaraan. Lebih baik membuang jabatan kursi kita daripada kehilangan saudara. Betul, gitu. Betul. Dulu kayak gitu kekeluargaannya. Dan memang dalam prakteknya kayak gitu, Dek. Daripada misalkan ada polemik di kepanitiaan, beda pendapat. Itu ngalah, disuruh ngalah. Yang lebih dewasa disuruh ngalah demi memberi pelajaran kepada yang masih amatir gitu, masih mau belajar kayak gitu. Itu ada insight seperti itu, banyak ngalahnya. Termasuk itu beberapa circle yang aneh-aneh tadi itu banyakan ngalahnya. Tetapi secara suara dia kuat. Gitu. Ada memang tim gaib itu. Istilahnya tim yang ada di belakang gitu. Tim belakang, tapi memang betul-betul intelek itu. Beberapa orang kalau saya nggak berani mengklaim saya berada di sana, karena cuman kalau fungsi saya pribadi di awal-awal perintisan sampai ngurus itu cuman tukang ngomong itu gini, ada anggota ini yang ngambek sama ini, itu saya yang WA malam-malam. Jadi gini ceritanya gini, intinya jadi kayak bapak gitu loh. Bapak sih. Begini lagi Kak, ada stigma bahwa gimana? Anak Fradiksi itu pintar-pintar. Memang kalau dari penjelasan Kakak memang kayaknya berbeda sih. Jadi anak Fradiksi dengan orang yang bukan anak Fradiksi. Respon saya ketika dibilang anak Fradiksi pintar-pintar. Ya, di waktu dulu, Dek, kan memang bidik misi itu seleksinya miskin berprestasi. Jadi saya iakan memang IQ-nya itu bukan sombong ya, memang agak nyampe lah, agak pintar. Karena kalau kita bicara yang agak teknis, agak yang ilmiah itu nyambung aja sih sebetulnya. Tapi di kuliah syai'un mustasnayat, kata orang pondok, ada pengecualian memang. Mungkin dia hoki atau gimana, memang saya enggak setinggi itulah, ada. Dan secara psikologi itu saya ketemu jawabannya sebetulnya. Cerdas itu kalau Howard Gardner itu kan ada 8. Cerdas musikal, cerdas intelektual, matematikal dan semacamnya. Kalau di psikologi 5 trait itu kan ada yang pikirannya kreatif, terbuka, ada itu. Terus ada juga yang saklek, saya enggak punya ide, ada yang anak-anak seperti itu. Cuman kalau dikasih tugas yang istiqomah itu juaranya mesti. Kan gini, kalau orang yang terbuka, yang intelek, yang kayak gaib-gaib tadi, itu cocok untuk menggerakkan organisasi. Itu didengar lebih baik. Ada orang yang pemikirannya kayak hebat, ngusulin, walaupun menjengkelkan kedengarannya, kita harus dengerin karena dicipta memang untuk beride kayak gitu. Cuman jangan sampai jadi bendahara dia. Kreatif nanti itu. Iya. Coba lah lihat kamu di mana-mana itu, di berbagai kehidupan. Kalau bendahara terus pelaku eksekusi di lapangan yang ada A, B, C-nya praktis, itu serahkan sama yang conscientiousness, yang istiqomah. Anak mau apa ini Kak? Kamu kerjain ini, kasih kayak itu. Betul. Iya, jadi pintar-pintar kita ngelola di organisasi itu memetakan lah. Kalau orang kreatif jangan sampai jadi babu, eman.
fungsinya. Taruh dia di pengambil keputusan misalkan. Kalau di yang eksekusi, oh Gus School bangkat, itu serahkan ke yang istiqomah. Karena itu yang istiqomah itu nggak peduli hujan. Kalau yang hujan itu ayo makan dulu gitu. Nggak berangkat itu ke sekolahan, pinter itu. Nah, kalau yang istiqomah itu bisa kita letakkan di sana, bukan dalam rangka meninggi rendahkan, memfungsikan di tempatnya masing-masing kayak gitu. Nah, secara insight saya tahunya psikologinya sekarang. Dulu secara insight tapi itu alami. Di angkatan saya sama pengurusan itu memang dipetakan kayak gitu secara alami. Begini lagi Kak, sekarang ini luar biasanya. Kan kalau Kakak dulu anggota Fradiksi itu hanya 6 orang. Saya 50. Sekarang ini sampai 300 orang untuk angkatan baru. Mungkin Kakak punya saran bagaimana yang dari 300 orang tadi? Saran untuk apakah kewajiban kamu sebagai Fradiksi waktu apa? Oh ya, saya takut itu kalau saran-saran. Saya lebih suka membreakdown secara ilmiah. Iya, ilmiah. Ini kalau saya tanyakan lagi, saran untuk apa? Untuk aktif atau untuk lebih memfungsikan dirinya atau lebih melek atau gimana? Lebih memfungsikan dirinya. Oh ya, kalau memfungsikan dirinya itu bermata dua. Pasalnya gini, kalau kita memaksa anggota kita untuk ayo ini fraksi ada acara, jangan sampai gak hadir, jangan cuman nyantai-nyantai gitu, kita harus maju demi bangsa kita. Jangan-jangan di sana dia mengopeni binatang peliharaannya atau punya pesantren atau gimana, who knows, kita tidak pernah tahu kayak gitu. Itu maksudnya pedang yang bermata dua. Iya, yang menyakiti kita sendiri, kenyataan yang menyakiti. Iya, kalau punya pesantren misal, berarti dia lebih kontribusi lagi ke Indonesia lebih dari kita loh pengurus teras kayak gitu. Betul. Yang kedua, cuman memang perlu tetap kita ayunkan pedang kita ke sana sebagai paling tidak tabayun. Kenapa engkau nggak hadir kayak gitu? Jangan-jangan program kita itu, bukan saya mau menyalahkan ke Fradiksi ya, tapi kita harus adil. Jangan-jangan program kita tidak kompatibel dengan perkembangannya dia. Di kampus ada berapa jurusan sih sekarang? Banyak sih Kak, tapi masih fakultasnya masih 4. Ya anggaplah ada beberapa dunia gitu. 20 berapa? 30 mata jurusan gimana sih? Banyak sekarang banyak ya? Iya, soalnya puluhan lah gitu ya. Ada tambahan setiap. Gini, kalau kita betul-betul memahami Fradiksi itu kan rumah bagi yang jurusan-jurusan yang banyak itu. Artinya kita sebagai Fradiksi ini kita cross check ke dalam dulu ya, sebagai penanggung jawab teras lah. Saya juga merasa memiliki juga, karena saya juga bagian dari dulu waktu ngurus Fradiksi. Kita harus punya prinsip seperti ini. Kita harus membuat program yang kompatibel untuk semua kalangan kita, karena masyarakatnya heterogen itu macam-macam gitu. Nah, itu yang evaluasi ke dalam. Cuman kita harus juga jujur. Kamu sudah dapat apa tidak eman kesempatan itu uang tukang becak loh, itu uang tukang ngarit di sawah loh, yang bayar pajak disisihkan untuk kita. Itu yang secara secara dari sisi ekonomi lah. Secara moral tuh gini, kalau kita mau cross check ke dalam, loh saya dipilih di antara ada 285 juta rakyat, yang kuliah 7 juta, yang jadi beasiswa cuma 2 juta orang. Dari kalau gak salah saya risetnya seperti itu. Itu ada sekitar 1 juta orang aja yang mendapat kehormatan dan kesempatan untuk bisa gratis. Bukan kuliah gratis, lebih paradigmanya Dek, untuk bergerak secara istimewa lah. Kan kita gak perlu mikir uang saku dan sebagainya. Ya itu, kita dikasih kehormatan gitu, dikasih marwah. Mosok kita sebagai pengurus malas-malasan dan sebagai anggota juga nggak hadir, nggak kontribusi dan sebagainya. Cuman maaf, saya tidak dengan gampang-gampangnya menyalahkan. Cuman saya tahu seperti yang saya bilang tadi, jangan-jangan di rumah punya pesantren, itu repot itu. Itu enggak, itu sudah sangat Indonesia banget itu, nasionalis banget itu kalau punya pesantren di rumah. Takutnya kayak gitu. Jadi ada garis merah bahwa
ya sejauh mana kita silaturahim dan tektok antar anggota. Itu kalau kita mau belajar dari semut ada swarm intelijen, kecerdasan intelijen. Kalau kamu pernah lihat burung bangau terbang itu, siapa itu nabinya? Kok bisa rapi banget? Itu kan nggak ada nabinya. Betul. Atau semut misalkan, semut salaman, itu syariatnya cuma 2, nggak ada nabinya, nggak ada menterinya itu. Tapi kok bisa semuanya makan? Padahal semut itu kan jutaan koloninya itu. Itu cuma syariatnya 2. Mereka itu berani bertanya dan berani menjadi. Kan itu salaman semut kan. Oh, kok 3 semut yang saya tasalep itu yang saya ketemu tidak ada yang tentaranya, nggak ada ya. Oke, saya jadi tentara. Oh, kok nggak ada yang cari makanan ini? Saya yang cari. Nah, itu kecerdasan dari semut. Kalau kita mau pelajari di Fradiksi itu sebetulnya bisa-bisa aja. Kok nggak hadir ya? Telepon coba. Kita akan, tak jamin kamu akan terenyuh dengan ceritanya. Betul. Karena saya praktisi dulu. Berarti kakak pernah? Oh iya, ada iyalah. Tiap malam saya seperti itu. Wah, ya nggak tiap malam juga sih, kalau liburan nggak. Ya maksudnya saya punya kebiasaan seperti itu, iseng-iseng. Kalau udah beberapa pekan nggak kelihatan, saya cari itu. Langsung telepon. WA dulu, udah ada WA dulu. Tak WA, ternyata itu absurd alasannya. Katanya benci sama temannya. Bukan benci. Salah saya kalau benci. Gak sependapat, gak hadir di. Ya kan namanya aja itu kan anak kuliah itu bayi yang bertubuh besar sebetulnya. Betul. Kan orang yang udah matang katanya umur 40 gitu. Bayangin umur berapa itu? Belasan masih kan? 19, 20 sampai 23 tahun. Itu bayi kita masih waktu di kampus. Kita harus mengatakan seperti itu sebagai muhasabah. Itu jangan mahasiswa so pintar gitu. Anggaplah bayi yang bertubuh besar. Jadi memang kelakuannya ya kayak gitu. Saya juga gitu. Akhirnya saya belajar. Ketika ditanya itu absurd itu alasannya. Dan ketika dijelasin dan dipetakan, oh ini profesionalisme. Separah apapun kondisi kita harus profesional atau menjalani marwah kita yang tadi kayak itu. Akhirnya dia datang. Ini saya cerita yang berhasil. Yang nggak berhasil banyak. Iya, itu ada faktor hidayah lah, faktor luck. Cuman secara teknis, secara skill, secara tupoksi lah, kita harus menjalankan itu loh. Sebagai pengurus lah, itu menurut saya. Anggota ya? Iya, itu di luar, walaupun tidak ada di ADRT, setiap anggota wajib me-WA setiap malam menanyakan kabar, walaupun tidak ada di ADRT. Kita harus memanusiakan orang-orang kita kayak gitu. Baik kak, kakak mungkin ada pesan terakhir. Kan ini mau pergantian pengurus. Dan juga dari angkatan yang sebelumnya juga jadi anggota dan lain sebagainya. Mungkin kata-kata terakhir begitu. Serahkan semuanya pada ahlinya. Artinya gini, dari pengurus itu pastikan kenal betul spek orang-orang kita itu, karena setiap dari kita itu unik. Orang yang saklek istiqomah taruh di divisi-divisi yang kayak bisa menjalani keistiqomahan. Orang yang kreatif tempatkan di kreatif yang ide-ide kayak gitu. Walaupun secara teknis ada 5 memang karakter gini ini, tapi gampangnya itu menurut saya. Jadi kenali betul, saling mengenal gitu antara satu sama lain. Jangan cuman kayak berprasangka buruk semacam itu, nggak baik. Ya begitulah teman-teman sekalian, podcast kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kak.